Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun kabudayan saipun para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah pada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan diberi Islam serta ihsan sehingga kita dengan ringan melangkahkan kaki ke Masjid Baitul Subuh untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan insya Allah dilanjutkan dengan kajian pada subuh. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Jumat tanggal 10 Mei 2024. Seperti biasa, Masjid Baitul Subuh menyelenggarakan kajian batas subuh. Hari ini Bapak Ustadz kita, Ustadz Fulkur Hadi belum nampak dan masih OTW, maka untuk itu nanti akan diisi oleh beliau-beliau yang berkompeten, mungkin Prof. Sabar atau Mas Ustadz kita, Ustadz Yanto. Monggo nanti untuk mengisi waktu bisa diisi dengan tausiah spesialis masing-masing. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk meningkat waktu, marilah kajian ibadah subuh pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada beliau-beliau kami persilakan, monggo mungkin bisa bergantian. Ustadz Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, bersyukur pada Allah pagi hari ini Allah kasih nikmat kita sehat, nikmat sempat dan bisa bangun subuh melaksanakan ibadah sholat subuh yang insya Allah besar sekali fadilahnya. Salam dan sholawat kita aturkan kepada Qudwah hasanah kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Islam dan memperoleh syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu sekalian, monggo kita isi waktu sambil menunggu ustadznya rawuh ya. Ini harus spontan, temanya temanya sak kecandanya. Baik, Ibu Bapak sekalian, di buku kita di halaman 41 ini ada satu kata yang cukup sering diulang dalam Al-Quran tentang Al-Quran menyebut sufaha. Saya bacakan nanti, mungkin tinjauannya dari sisi yang berbeda. Surat Al-Baqarah yang 13 yang diajarkan oleh Ustaz kita, Ustaz Furqan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum amanu kama amana sufaha. Saya ulangi. Wa
Wa idza qila lahum amanu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha'u ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Dan jika dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu seperti orang yang beriman, mereka orang kafir berkata, apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Ketahuilah, sungguh mereka itulah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Ibu sekalian, Al-Quran menggunakan kosakata sufaha. Sufaha itu ada yang mengartikan orang yang bodoh tidak sadar, ada yang menyebut orang yang gagal paham, ada yang sudah tahu itu salah tapi tetap dikerjakan. Ya, sebagian kaum Quraisy, kafir Quraisy mengetahui bahwa akidah yang dibawa oleh Nabi adalah benar, tapi enggan mengikutinya atau menolak menerima akidah yang benar karena alasan lain, misalnya mengikuti agama nenek moyangnya. Jadi gagal paham, gagal beramal, gagal mengubah sikap, walaupun dalam hatinya sebenarnya ada mengakui, tetapi karena gengsi, karena sesuatu hal, maka tidak mau menerimanya. Nah, sufaha ini kalau di ayat ini tentunya dalam sisi akidah, tidak mau menerima secara akidah risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tentu ada lagi sufaha lain yang di aspek kehidupan selain akidah. Sufaha misalnya olahraga itu penting untuk menjaga kesehatan. Kita paham juga sebenarnya, tetapi apakah itu sudah dilakukan ataukah belum, ataukah mempunyai alasan lain yang tidak melakukan menjaga kesehatan ya, supaya kebugaran itu dimiliki, itu menjadi berbeda. Jadi sufaha ngerti jangan, aku ngerti nih olahraga itu penting ya, tetapi wis tak lakoni apa dereng itu menjadi pertanyaan berikutnya. Ibu sekalian, Rasulullah itu orangnya bugar ya, sehat ya. Bentuknya dalam sejarah katanya yo atletis, seterek, pokoknya ya proporsional, ideal, tidak pelayan ya bisa jatuhnya bisa sakit ya Pak. Sehat lah, sehat, diajak perang, diajak kerja, diajak satsen lah itu, justice itu. Dan itu tidak otomatis badan sehat itu tidak otomatis given ya, terus jeblok untuk badan sehat itu tidak. Pasti ada ikhtiar untuk memperolehnya. Nah, ujuk-ujuk ya, otomatis sebenarnya ya, otomatis oleh sing iki oleh badan yang bagus, sing iki enggak, itu kan enggak. Kecuali jenis kelamin itu ya takdir ya, enggak bisa memilih laki perempuan ya. Tapi kalau kebugaran, kesehatan dan sebagainya, ada aspek ikhtiari yang bisa kita lakukan. Nenek
lagi pilih jadi perempuan ya itu nggak bahaya lah itu. Termasuk berbahaya secara kita. Nah, kembali tadi, jadi syubhat misalnya secara kesehatan, mari kita berintrospeksi kepada diri masing-masing untuk bagaimana kita tidak termasuk syubhat. Di ayat lain juga ada syubhat dalam sisi keuangan juga ada. Dalam Al-Quran kami lupa ingat di bawah bukunya. Jadi ada orang yang kalau dalam bahasa dulu apa ya? Kan ini Pak, kegedeannya kurang cagak ya. Dalam bahasa Jawa kan seperti ada itu. Gigi mongso itu ada juga. Jadi besar pasak ada tiang ya Pak. Jadi ada orang yang kesusu menikmati padahal dia belum punya, belum sanggup untuk pada level itu, sehingga akhirnya dia terjebak dalam keuangan, hutang dan sebagainya. Malah yang dimiliki yang tidak terlalu banyak itu takut karena sifat besar pasak daripada dia. Nah, sikap besar pasak daripada dia adalah bagian dari syubhat dari sisi keuangan. Nah, dua sisi ini sering manusia lalai, Bapak sekalian. Untuk kesehatan ya, untuk kesehatan kita bahwa menjaga kesehatan, olahraga, dan seterusnya ya, habit kesehatan itu adalah sunnah bagian kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan gaya hidup modern saja ya, tapi Rasulullah juga mencontohkan bahwa beliau itu seorang sosok yang banyak kebugaran yang tinggi, tidak begadang, namun negasi gitu. Siangnya juga bagaikan singa di siang hari, bagaikan rahib di malam hari. Awan kerjanya kayak singa, tapi kalau malam kayak ahli ibadah ya, kira-kira begitu. Tidak dibalik, tidak dibalik ya, malamnya begadang, malamnya siangnya malah beralasan aja nih kayak kucing tentunya, kelihatan malasnya. Nah, menjaga kesehatan kembali Bapak Ibu sekalian, ketika kita ada yang sudah berangkat haji atau umroh, itu kan perlu modal, salah satunya kebugaran ya. Karena ibadah haji itu sebagian besar adalah fisik ya. Nah, itu terbukti bahwa sehat bukan itu adalah modal penting dalam beribadah. Ya misalnya seorang pegawai yang terkenal pun nek pas nggak sehat, bisa pilek aja udah suaranya kan better gitu. Misalnya penyanyi Afgan misalnya suaranya keren ya kan, berlalah erak atau pilek kan gak enak juga didengerin. Ada nyebut sing cewek rawani. Ya seperti itu, kesehatan itu modal dasar atau modal penting yang kadang-kadang kita lalai dan seolah-olah menganggap itu adalah given atau wis gawan bayi. Padahal dia adalah ada aspek yang ikhtiar. Jadi kesehatan itu juga diusahakan.
sebagaimana keuangan tadi orang ujuk-ujuk blek duitnya kan tidak bisa. Dongo terus mablek satu kok itu kan tidak bisa. Tetap ada proses ikhtiar yang kelihatan, konsisten dan istiqomah dalam jangka waktu tertentu sehingga dia sampai pada titik itu. Ya, keuangan, kesehatan dan akidah yang di sini sekian ayat 13 yang disampaikan contohkan itu adalah dari sisi akidah. Dari sisi lain, Subahat juga mengingatkan kepada kita bahwa ada kita tahu tapi beberapa hal belum kita kerjakan, belum sempat, belum karena apa. Dan alhamdulillah terus nanti sampun rawuh jadi aman ya. Aman. Bagus sekalian, matur nuwun. Pagi ini kita membahas tentang